Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi, siang, ataupun sore. Pada kali ini kami akan melanjutkan masih bab lingkaran, yaitu hubungannya antara sudut pusat dan sudut keliling. Busur sebagai sudut. Jadi busur ini adalah bagian dari keliling lingkaran ini. Busur sebagai sudut adalah sama dengan sudut pusat yang menghadap busur itu. Nah, ini busur dengan sudut pusatnya 50 derajat. Busur sebagai sudut adalah sama dengan sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Sudut A, P, B. Besar busur AB sama dengan besar busur AB itu 50 derajat. Besar busur dinyatakan dalam sudut dan panjang busur dinyatakan dengan satuan panjang. Besar busur satu lingkaran adalah 360 derajat. Contoh, jika sudut POQ 75 derajat, POQ 75 derajat, tentukan panjang busur PQ, kemudian panjang busur RS, kemudian panjang busur PS. Jawabnya adalah yang pertama, busur PQ itu sama dengan sudut POQ, yakni 75 derajat. Kemudian busur RS ini sama dengan sudut ROS, di mana sudut ROS ini dengan sudut POQ itu bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama, 75 derajat. Kemudian yang C, busur PS. Busur PS itu sama dengan sudut POS. Sudut POS ini adalah pelurusnya dari sudut POQ. Jadi ini satu garis lurus atau pelurus. Satu garis lurus itu 180 derajat. Sehingga POS-nya adalah 180 derajat dikurangi 75. Maaf sebentar.
180 derajat dikurangi 75, hasilnya adalah 105 derajat. Ini besar busur sama dengan besar sudutnya. Berikutnya adalah sudut sebagai jarak putar. Berarti sudut sebagai busur. Sudut sebagai jarak putar, di mana satu putaran penuh sama dengan perputaran dari awal sampai kembali ke semula, yaitu satu putaran berarti 360 derajat. Satu putaran penuh 360 derajat. Kemudian setengah putaran penuh. Setengah putaran adalah 180 derajat. Setengah putaran 180 derajat atau setengahnya dari satu putaran. 180 derajat. Contoh. Berapa putaran? 36 derajat itu. 36 derajat itu berapa putaran? Berarti menghitungnya adalah 36 per satu putaran. 36 per 360 derajat. Satu putaran penuh itu sama dengan disederhanakan menjadi 1/10 putaran penuh. Contoh yang kedua, itulah besar sudut 3/4 putaran, 1/8 putaran, 2/3 putaran, 5/8 putaran, 0,4 putaran. Menghitungnya adalah putaran itu berarti satu putaran 360. Sehingga cara menjawabnya adalah yang A, itu dikalikan dengan satu putaran yaitu 360 derajat. 3/4 kali 360 derajat, 360 dibagi 4, 90 kali 3, 270 derajat. Kemudian 1/8 putarannya adalah 1/8 kali 360, 45 derajat. Kemudian 2/3 putarannya adalah 2/3 kali 360, 240 derajat. 5/8 putaran, 5/8 kali 360, 225 derajat. 0,4 putaran berarti 0,4 kali 360, 144 derajat. Contoh yang ketiga, berapa putarankah sudut berikut? Kebalikan dari tadi. Kalau tadi itu sekian putaran berapa derajat, kalau ini sekian derajat berapa putaran. 80 ya 80 itu 360 derajat dibagi 10, 8 per 36 sama dengan 2/9 putaran. 60 derajat itu berarti 60 per 360 sama dengan 1/6 putaran. 15 derajat berarti 15 per 360 sama dengan 1/24 putaran. Kemudian 96 derajat sama dengan 96 per 360 putaran sama dengan 4/15 putaran. Ini sudut sebagai jarak putaran. Kesimpulannya adalah satu putaran penuh itu dari awal sampai kembali lagi yaitu 360 derajat. Setengah putaran berarti setengah dari 360, 180 derajat. Kemudian seperberapa putaran berarti A per B putaran sama dengan A per B kali 360. Sudut N derajat
Berapa putaran penuh? Ya, N per 360 putaran penuh. Sekarang kita lanjutkan sudut pusat dan sudut keliling. Pengertian sudut pusat dan sudut keliling dulu. Sudut pusat sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling, sudut yang dibentuk oleh dua tali busur, di mana titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. P ini adalah sudut pusat, dibatasi oleh dua buah jari-jari. Kemudian K ini adalah sudut keliling, dibatasi oleh dua buah tali busur. Sudut pusat letaknya di pusat lingkaran, sudut keliling letaknya di keliling lingkaran. Sekarang kita hubungkan bagaimana hubungannya sudut pusat dan sudut keliling. Bisa menggunakan teorema sudut luar dari segitiga. Misal nomor 1. X ini adalah sudut luar dari segitiga ini. Ada rumusan bahwa sudut luar itu jumlah sudut dalam lainnya. Berarti X-nya ini adalah 60 ditambah 55. Kemudian nomor 2, ini sama kaki, berarti sudut-sudut kakinya sama. Berarti X-nya ini 63 kali 2 atau 63 tambah 63. Kemudian ini juga sama. X-nya adalah 41. Berarti 2 kali 41 atau 41 tambah 41. Kita coba bersama-sama jawabannya. X-nya adalah 60 tambah 55, 115. Nomor 2, X-nya adalah 63 tambah 63, 126. Karena ini segitiga sama kaki. Nomor 3 juga demikian. Adalah 41 tambah 41, 52. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah sudut luar suatu segitiga, ini namanya sudut luar, sama dengan jumlah sudut dalam lainnya. Ini jumlah dua sudut dalam lainnya. Sekarang kalau dalam lingkaran, sudut ABC namanya ini sudut keliling ini. Kemudian sudut ABC namanya sudut pusat. Nah, ini sudut pusat, yang ini sudut keliling. Hubungannya bagaimana antara sudut pusat dan sudut keliling ini? Kalau kita garis bantu BD misalnya, nah ini, maka sudut A segitiga PAB ini segitiga sama kaki tadi seperti tadi. Ini karena ini jari-jari, sehingga sudut ini sama dengan sudut ini. Dan ini namanya sudut luar. Sudut luarnya adalah ini tambah ini, sehingga yang ternyata ini sama, dan ini adalah 2 kalinya sudut keliling ini. Jadi ada rumusan bahwa sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Coba ini PAB, PB, M, karena segitiga sama kaki, sehingga ABD-nya sudut pusatnya ini adalah M tambah M, 2M. Nah, ini kan sudut pusat, ini sudut keliling. Sudut pusatnya adalah 2 kali sudut keliling. Begitu pula yang sebaliknya, yang di sini. Ini N. Kemudian CBD-nya adalah N tambah N, 2N. Ini 2 kali sudut kelilingnya. Nah, kalau ini M tambah N, ini 2 kali M tambah N, yang enggak diperolehnya sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling dengan catatan menghadap busur yang sama. Nah, kesimpulannya adalah pada setiap keliling, pada setiap lingkaran, apabila sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, maka sudut pusatnya adalah
2 kali sudut keliling. Jadi sudut B nya adalah 2 kali sudut K. Kita ambil contoh. Ini X nya adalah 2 kali 67 sehingga 134. Y nya ini setengah dari LOM, ini siku-siku, setengah dari 90 berarti 45. Yang C, Y nya ini adalah sudut keliling. X nya X sama dengan setengahnya dari 48. Ini karena ini sudut pusatnya 48, X sama dengan ini, sama dengan ini, sehingga setengah 48 24. Sedangkan Y nya, Y ini adalah sudut pusat 2 kali 24 sehingga 48. Ini hubungannya dengan sudut pusat dan sudut keliling. Sampai di sini dulu anak-anakku. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Yang pertama tadi adalah tentang sudut. Kemudian yang kedua ini adalah hubungannya dengan sudut pusat dengan sudut keliling. Mudah-mudahan manfaatnya. Sekali lagi, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.